Selamat pagi, ibu-ibu sekalian. Pagi. Saya ulangi, selamat pagi. Pagi. Masih semangat hari ini? Masih. Siapa yang lemas angkat tangan? Enggak ada ya, semuanya semangat ya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan ya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini yang insya Allah nanti akan memberikan ilmu baru buat ibu sekalian ya. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan, semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya minta tolong ibu sekalian yang sudah membawa tangan kanan dan tangan kirinya, yang tangan kirinya dulu diangkat. Oke, kemudian kita goyang-goyangkan seperti ini. Oke, biar lebih lemas, cepat digoyang-goyangkan. Kemudian kalau saya bilang pasti bisa, ditarik sambil bilang bisa ya. Oke, sekali lagi digoyang-goyangkan lebih cepat. Pasti bisa? Bisa. Sekali lagi digoyang-goyangkan lagi, Bu. Pasti bisa? Bisa. Sekarang gantian tangan kanannya digoyang-goyangkan. Oke, kalau saya bilang pasti sukses, jawabnya sukses. Oke, pasti sukses? Sukses. Sekali lagi. Oke, pasti sukses? Sukses. Alhamdulillah. Sudah lemas, Ibu? Ya, ini perlu ya, karena nanti kita akan belajar menggunakan jari tangan kita, sehingga kita perlu untuk olahraga sedikit dengan tangan dan jari kita ya. Oke, baik. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ibu sekalian. Nama saya Muhammad Aziz Khairi. Biasanya kalau di Aji itu dipanggil Kak Aziz. Kira-kira menurut ibu sekalian kenapa ya kok dipanggil Kak? Kok nggak Pak saja? Soalnya belum nikah. Ya ibu, mungkin masih muda ya. Dan insya Allah kalau teman-teman di Aji semuanya masih muda-muda, makanya dipanggil Kak ya. Nah, ada salah satu alasan sih ibu ya, kenapa kok kita itu pengennya dipanggil Kak aja gitu aja ya. Ya karena kita ingin membangun komunikasi atau membangun engagement antara siswa dengan pengajarnya itu biar lebih dekat, sehingga kita ingin memposisikan diri sebagai kakaknya adik-adik atau kakaknya para murid itu, sehingga iya ibu, sehingga kalau ada kedekatan biasanya siswa-siswinya akan nyaman belajar dengan kita seperti itu ya. Nah, mungkin juga kita terinspirasi salah satu seseorang nih ibu ya, yang mungkin usianya sudah 60 tahun ke atas tapi masih energik, suka lari-lari. Biasanya kalau ada info tentang anak-anak, beliau muncul duluan. Kira-kira Kak siapa? Kak Seto. Kira-kira umur berapa Kak Seto itu, Bu? 70-an lebih lah. 70-an lebih ya. Tapi kok dipanggil Kak ya? Ya, karena mungkin branding kedekatannya dengan anak ya, seperti itu. Baik, di Aji sudah lama ya Bapak Ibu ya. Sudah pernah menjadi pimpinan cabang di Aji di wilayah Sedati, dan alhamdulillah sekarang diamanai menjadi tim pusatnya Aji sebagai trainer untuk metode Vincermatic ya. Baik, sudah kenalan dengan saya ya Ibu ya. Oke, nanti kalau ketemu di jalan boleh disapa ya. Hai kakak juga gitu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini ya. Kita akan belajar suatu ilmu yang baru, jadi kita persiapkan semuanya ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan belajar mengenai 3 pokok dari materi kita ya, yaitu mengenai dinamika belajar, tentunya juga tentang praktek metode Vincermatic. Tapi sebelum ke situ, saya ingin kerangka berpikir kita harus lurus dulu ya. Ibu sekalian pernah nggak dengar tentang teori gunung es seperti ini, Ibu? Pernah, Ibu? Pernah tapi lupa. Pernah tapi lupa. Ini yang perlu dicari tahu nih. Oke, mungkin sekilas boleh kita lihat di dalam slide ya. Ini gunung yang terlihat di permukaan itu kecil ya, Ibu ya? Benar nggak, Ibu? Iya. Tapi kalau kita lihat di dalam permukaan ternyata besar. Nah, fenomena ini bisa kita untuk menjelaskan suatu fenomena atau problem tertentu. Contoh nih, di dalam dunia pendidikan kita mungkin bisa melihat bahwasanya ada satu anak nih yang kok pas waktunya matematika misalnya, si anak males-malesan, nggak pernah bisa. Nah,
Apa terus kita melihat sekilas dari tampak luarnya terus kita mencap bahwasanya anak ini tidak bisa? Tidak. Nah, kita sebagai guru, ya kita wajib untuk mencari tahu apa sih yang melatar belakangi ini. Nah, fenomena ini itu menjelaskan bahwasanya apa yang nampak itu sebenarnya ada yang melatar belakanginya. Sehingga kita perlu mencari tahu nih, kenapa sih anak kok nggak bisa matematika? Kenapa waktunya matematika pasti ngantuk? Ada apa? Bisa jadi karena cara pembelajaran kita nih yang belum diterima oleh anak tersebut. Bener nggak Ibu? Bisa jadi perantara kita, media kita yang kita pakai, si anak masih kesusahan dalam menangkapnya. Betul seperti itu Ibu? Nah, maka dari itu di kurikulum kita yang terbaru kan kita disuruh untuk berdiferensiasi ya Ibu ya. Ya, kita pakai cara ini nih. Bagaimana anak yang sini bisa merespon. Anak yang satunya pakai cara yang ini bisa merespon. Nah, itu yang ingin kita bentuk. Maka dari itu kita ingin nantinya tahu tentang konsepsinya dulu, kemudian kita akan menerapkannya bagaimana sih metode yang cocok untuk biar bisa diterima oleh anak-anak. Nah, metode Fingermatic itu kita ingin mengulas tentang problem bahwasanya matematika itu menjadi mata pelajaran yang susah. Nah, kita perbaiki menjadi mata pelajaran yang menyenangkan dan mudah. Oke ya? Sudah siap? Sudah siap? Oke, sudah siap. Baik. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 3 pokok materi kita, yaitu mengenai dinamika belajar, konsep tentang otak manusia, dan tentang Fingermatic. Yang pertama tentang apa Ibu? Dinamika belajar. Yang kedua? Otak manusia. Yang ketiga? Fingermatic. Oke, sudah siap untuk yang pertama? Siap? Oke, siap ya. Baik, biasanya kalau di kami dinamika belajar ini simpelnya kita sebut dengan syarat belajar. Kenapa sih kita harus pakai syarat belajar? Kok nggak langsung belajar aja? Siswa masuk langsung belajar. Kok nggak seperti itu Ibu? Kira-kira ada yang tahu alasannya? Untuk merangsang motivasi anak. Oke, untuk merangsang motivasi anak. Ada lagi? Pernah nggak Ibu ngalami? Pas waktu jam istirahat nih misalnya, jam istirahat, siswanya lagi main bola mungkin ya, keringetan, nggak karuan, kemudian bel masuk, tring, masuk ke dalam kelas. Saat itu juga mau untuk mulai belajar apa tidak? Males pastinya, keringetan, suasana kelas jadinya runyam dan sebagainya. Nah, syarat belajar ini kita gunakan untuk mengkondisikan siswa Bapak Ibu ya. Jadi biar anak terkondisikan, biar ketika kita sudah mengkondisikan siswa, dia siap untuk belajar. Nah, kira-kira Bapak Ibu pasti sudah punya pengalaman nih. Sebelum memulai belajar, pasti ada tips dan triknya. Kira-kira cara yang dilakukan Bapak Ibu sekalian apa? Tepuk tangan. Ice breaking. Bener, ice breaking. Ice breakingnya seperti apa itu Ibu? Bisa tepuk-tepuk. Bisa tepuk-tepuk? Nyanyi. Oke. Nyanyi dan sebagainya. Baik, kalau di kami biasanya ada beberapa pokok yang harus dimunculkan ya. Yang pertama itu adalah munculkan fokus dan konsentrasinya terlebih dahulu. Nah, ini yang paling penting ya. Karena kalau nggak fokus, percuma. Kita 2 jam ngomong, ngoceh, tapi nggak masuk. Nah, seperti itu. Nah, semuanya di sini sudah konsentrasi atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah perlu dites ya kayaknya ya. Oke, untuk membentuk konsentrasi kita, ya memunculkan fokus dan konsentrasi kita munculkan terlebih dahulu ya. Baik, semuanya bersiap, tangannya, pulpennya diletakkan dulu dan HP-nya, sudah ya. Oke, kemudian direntakkan seperti ini kedua telapak tangannya, sudah? Sudah. Kemudian ditemukan kedua telapak tangannya, sudah? Kemudian kita gosok-gosokkan, yang lebih cepat gosok-gosokannya ya, lebih berenergi gosokkannya, kalau bisa sampai keluar percikan apinya Ibu. Kalau nggak bisa jangan dipaksa ya. Oke, kemudian tempelkan ke pipi kita. Bagaimana rasanya? Oh, masih hangat. Sekali lagi kita tempel, kita gosok-gosokkan, lebih cepat Ibu. Ayo Bu, berjuang Bu, cepat. Cepat. Oke, ikuti instruksi saya ya. Kemudian tempelkan ke dagunya Ibu. Oke, dagunya sudah.
Nah, sebagian dagunya pindah ke atas, menandakan bahwasanya belum konsentrasi. Tadi katanya sudah konsentrasi, ternyata belum konsentrasi. Dagunya pindah ke atas. Nah, baik. Oke, dagu sini ya, Ibu ya. Kok jadi sini ya? Nah. Kan ikuti instruksinya, bukan gerakannya. Oke, baik Ibu. Untuk memunculkan fokus kita, ya kita tes konsentrasi dulu ya. Ingat, kalau saya bilang merah, Bapak Ibu sekalian tepuknya 1 kali. Oke, pernah bermain seperti ini? Ya. Oke, kita coba. Siap-siap semuanya. Merah, 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 meja. Meja Ibu, berarti tidak tepuk. Oke, sekali lagi. Merah, 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 mewah. Oke, baik. Yang kedua, kalau saya bilang kuning, berarti tepuk 2 kali. Oke, konsentrasi. Kuning, kuning, kucing, kuning, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, 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 kucing. Kucing Ibu. Kucing berarti nggak usah tepuk ya. Baik, yang ketiga, kalau saya bilang hijau berarti tepuk 3 kali. Oke, semuanya siap-siap. Hijau, 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 merah, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, hijau, 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 merah, kuning, kuning, merah, merah, kuning, hijau. Yang biru. Jadinya tepuk tangan aja ya sampai 6 kali. Oke, bisa dicoba dengan cara seperti itu ya. Pastinya jenengan sudah ya. Oke, apalagi yang dipakai Ibu? Biasanya pakai apa? Tepuk apa? Semangat. Tepuk semangat. Oke, nanti ada sesinya sendiri. Baik, untuk tes konsentrasi yang selanjutnya, ini namanya tepuk angka. Tadi kan tepuk warna ya Ibu ya. Sekarang tepuk angka. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti tepuknya 1 kali aja berada di tengah. Oke. Kalau saya bilang tepuk 2, berarti kanan 1, kiri 1. Oke, itu tepuk 2. Kalau saya bilang tepuk 3, berarti kanan, kiri, tengah, atas ya, tengah atas. Bisa dipahami? Kita tes dulu. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2. Kanan kiri, kanan dulu apa kiri dulu Ibu? Kanan dulu ya. Ya, kanan berarti sebelah sini ya. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3. Oke, baik, kita tingkatkan ya. Kalau saya bilang tepuk 4, berarti kanan 2, kiri 2. Kalau saya bilang tepuk 5, Kanan 2, kiri 2. kanan 2, kiri 2, tengah 1. Kalau saya bilang tepuk 6, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Kalau saya bilang tepuk 2 kali 5, 10. 10. Gimana tuh? Tepuk tangan. Jadinya tepuknya nanti 10 kali ya. 2, 2, 1, 2, 2, dan 1. Jadinya 10. Bisa dipahami? Oke, konsentrasi. Oke, siap-siap. Biasanya apa-apanya? Konsentrasi seperti apa? Oke, seperti itu ya, kita sepakati ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 6, tepuk 2 dikali 5.
Oke, konsentrasinya langsung buyar ketika sudah dapat soal 2 kali 5. Oke, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Oke, sampai situ aja ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik Ibu sekalian, berarti syarat belajar kita yang pertama itu adalah konsentrasi. Saya minta tolong tangannya dibentuk pistol seperti ini yang tangan kanan, kemudian ditaruh di pelipis kepalanya sebelah Pusing loh ya. kanan. Ini bukan menandakan pusing ya. Oke, kalau saya bilang syarat belajar kita yang pertama, Ibu sekalian jawabnya konsentrasi. Sekali lagi, syarat belajar kita yang pertama adalah Konsentrasi. syarat belajar kita yang pertama adalah Konsentrasi. oke. Syarat belajar kita yang kedua yaitu semangat. Pernah nggak ngalami Ibu sekalian ketika ngajar tapi siswanya lagi nggak semangat kayak gitu? Apa yang Anda lakukan Ibu sebagai seorang guru nih? Ayo semangat anak-anak, semangat kayak gitu. Bernyanyi. Apakah itu memberikan dorongan? Ya, mungkin caranya Ibu bernyanyi ya. Dengan tepuk-tepuk tadi juga boleh. Nah, tahapan yang paling harus kita cari terlebih dahulu adalah membentuk konsentrasinya terlebih dahulu. Kemudian kita naikkan semangatnya ya. Boleh diajak dengan tepuk-tepuk yang lain ataupun dengan bernyanyi. Oke. Ibu sekalian bisa tepuk semangat? Bisa. Oke, kayaknya kita perlu untuk tepuk semangat ya pada pagi hari ini ya. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Semuanya seragam atau enggak nih tepuk semangatnya? Kita tes dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, kalau di Haji di belakangnya ditambahi yes ya seperti Ibu ya. Oke, coba sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, baik sekalian Ibu sekalian. Kalau saya bilang syarat belajar kita yang kedua, tangannya dikepalkan, kemudian ditonjokkan ke atas sambil bilang semangat. Sekali lagi, syarat belajar kita yang kedua adalah semangat. Sekali lagi, syarat belajar kita yang kedua adalah semangat. Baik, kita lanjutkan. Syarat belajar kita yang ketiga yaitu gembira. Loh, kenapa kok harus dimunculkan mood bagusnya atau gembiranya ini? Nah, ada penelitian tuh Ibu. Penelitian ini itu ingin meneliti di mana peserta didik yang bisa menerima materi dengan sangat baik dan maksimal. Nah, si peneliti itu meneliti di jenjang TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kira-kira menurut Ibu sekalian nih yang sudah punya pengalaman banyak ya di bidang pendidikan, kira-kira jenjang mana yang peserta didiknya itu sangat-sangat baik dalam menerima materi dari guru? Ketika pikirnya gembira dan senang. Oke, itu kira-kira di jenjang mana Ibu? Dengan TK ya. Ya, mungkin jawabannya adalah di TK sama di SD kelas kecil ya. Kenapa? Salah satu faktornya, bukan faktor utama, adalah karena anak di usia ini di masa keemasan otaknya. Benar atau tidak Ibu? Benar ya. Tapi faktor utamanya ya, faktor pokoknya ya adalah karena metode pembelajarannya Ibu. Di SD kelas kecil sama di TK, bagaimana metode pembelajarannya? Belajar sambil bermain. Anak nggak terasa kalau dia lagi belajar, bener ya? Rasanya dia lagi main tuh, padahal dia lagi belajar. Kita memperkenalkan warna dengan bernyanyi balonku ada 5, bener nggak Ibu? Anak-anak sedih apa senang saat kita bernyanyi? Dan kita membawakan senang apa sedih? Nah, senang. Sehingga dalam kurun waktu yang lama biasanya materi-materi yang model seperti ini itu tersimpan ke memori otak besarnya, dan dalam jangka waktu yang lama itu tidak mudah untuk dilupa ya. Baik, semuanya yang hadir pada pagi hari ini wajib untuk gembira. Wajib. Semua sudah gembira? Sudah ya? Baik, kita tepuk gembira terlebih dahulu ya. Tepuk gembiranya itu mirip dengan tepuk semangat. Seperti ini saya contohkan. Tepuk gembira. Prok prok prok. Gem. Bi. Ra.
Gembira. Hore ya. Membentuk pelangi sambil bilang hore. Kita mulai, tepuk gembira. 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 Hore. Sekali lagi, tepuk gembira. 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 Hore. Oke, baik Ibu, berarti syarat belajar kita yang ketiga adalah gembira. Modelnya seperti ini ya, gembira. Giginya dilihatkan ya. Menandakan kalau kita sudah gembira. Kalau cuma cemberut berarti belum gembira. Oke, Bapak Ibu, syarat belajar kita yang ketiga adalah gembira. Sekali lagi, syarat belajar kita yang ketiga adalah gembira. Nah, sekarang kita bernyanyi sekarang ya untuk memunculkan kegembiraan kita. Pernah dengar lagu Kalau Kau Suka? Oke, baik, kita bernyanyi dulu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, Mari kita lakukan. kalau kau suka hati, Tepuk tangan. kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak. Kalau kau suka hati, teriak aci. Kalau kau suka hati, teriak aci. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak aci. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.